ngaji bareng. Ayo Pak. Kabar. Ngabar yuk. Ngabar siapa? Jarang anak ngabar. Ngabar? Apa sih ngabar? Ngabar ngaji bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qila man taraka dzunuba raqqa qalbahu fayaqbalun nasihata wa yakhsha'alaha wa man tarakal haram wa akul haram saffat sikratuhu. Ada suatu makalah yang berkata man tarakaz dzunuba raqqa qalbahu. Orang yang meninggalkan dosa maka ia akan bersih hatinya. Yang dimaksud bersih hatinya fayaqbalun nasihata wa yakhsha'alaha. Ia akan mudah menerima nasihat-nasihat dan juga akan bisa khusyuk. Artinya, orang yang dirinya menginginkan adanya hati itu bersih, maka ada salah satu anjuran untuk meninggalkan dosa. Dosa itu adalah kesalahan. Siapa orangnya yang melakukan dosa, maka hatinya itu kotor. Lantaran kotor susah bagi mereka orang-orang yang sering melakukan dosa untuk menerima nasihat. Sementara yang namanya kesalahan itu kita harus mengetahui batasan-batasan yang Allah kasih. Contoh seperti halnya peraturan lalu lintas. Bagaimana bisa ketika kita tidak mengetahui lalu lintas terus kita bisa merasa bahwa apa yang dilakukan kita itu salah? Jalan-jalan naik motor, ada belokan ke arah kanan. Ternyata pas belok tanpa menggunakan lampu sen. Anggapannya orang yang seperti itu kalau toh tidak mengetahui tentang peraturan lalu lintas benar. Paham ya? Nah terus bagaimana agar adanya kita tahu tentang kesalahan itu? Kalau toh kita pengen mengetahui tentang kesalahan, dengan catatan kita harus mengetahui batasan. Harus mengetahui peraturan. Untuk mengetahui kesalahan itu dengan catatan kita harus mengetahui peraturan. Kalau toh kita tidak sesuai dengan peraturan, ya berarti dosa. Berarti kesalahan. Barang di sini dijelaskan siapa orangnya. Yang dirinya sering melakukan kesalahan maka hatinya kotor. Dan kebalikannya, orang yang tidak melakukan kesalahan, artinya meninggalkan kesalahan, maka hatinya itu akan bersih. Yang dimaksud bersih itu, ia akan mudah menerima nasihat dan juga bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Wa man tarakal haram wa aklul halam khaffat sikratuhu. Orang yang meninggalkan perkara haram dan makan perkara halal, maka hatinya itu akan menjadi terang. Dan pikirannya akan menjadi terang. Bagi siapa? Bagi orang yang mau meninggalkan perkara haram. Bagi orang yang mau makan perkara-perkara yang halal. Yang dimaksud haram di sini apa? Contohnya
mat'um wal malbus wa ghairihima. Makanan yang haram, pakaian yang haram. Maka ketika seseorang menjaga dari suatu makanan yang haram, ia tidak mau memakan makanan yang haram dan juga memakai baju, pakaian-pakaian yang haram, dan ia memakan perkara-perkara yang halal, maka hatinya itu akan bersih. Dan juga pikirannya pun akan bersih. Dan ia akan mampu masmu'atillahi ta'ala adalah ala ahya'illahi ta'ala. Akan berpikir tentang af'alnya Allah. Allah itu maha menciptakan. Maka ketika kita tidak mau menjaga diri kita dari suatu perkara yang haram dan memakan perkara-perkara yang halal, maka susah bagi kita untuk melihat tentang maha penciptanya Allah. Sababiah dari adanya kita meninggalkan perkara yang haram, memakan perkara-perkara yang halal, maka pikiran kita pun akan jernih. Nah, di sini keterangannya orang tersebut itu akan mampu untuk mengetahui tentang kebesaran-kebesaran Allah, bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang menghidupkan sesuatu yang telah meninggal, dan Allah pun mampu untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dan seseorang tersebut akan mampu mengetahui tentang sifat wahdaniyatnya Allah dan juga sifat kudratnya Allah dengan ilmu. Dikarenakan ketika seseorang mau menjaga perkara yang haram, mau makan perkara-perkara yang halal, maka hatinya itu akan dipenuhi dengan cahaya. Mudah bagi seseorang untuk menangkap ilmu. Tetapi kebalikannya, orang yang tidak mau dirinya untuk menjaga perkara yang haram itu akan susah untuk menerima ilmu. Bi anta ammala bi sukrihi wa tadbiri bi aqlihi annallaha khalaqahu min nutfati fir rahim. Maka seseorang tersebut akan mudah berpikir, mudah bertadabbur dengan akalnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia dari nutfah. Nutfah itu apa? Nutfah itu adalah air yang hina. Kalau menurut bahasa sini air yang hina. Itu nutfah. Nah, setelah nutfah lalu faja'ala alaqah. Setelah itu Allah menjadikan dari nutfah itu alaqah, darah yang kental. Setelah alaqah summa mudghah. Setelah itu Allah menciptakan mudghah. Mudghah itu daging. Setelah daging khalaqa minha lahman wa azman. Setelah itu Allah menciptakan lahman wa azman, daging dan juga balu, tulang-tulang. Nah, itu hal seperti itu termasuk salah satu kekuasaan Allah. Jadi dari air, setelah air itu menggumpal jadi darah. Setelah menggumpal jadi darah yang kental, jadi lagi menggumpal lagi jadi mudghah, jadi daging. Setelah jadi daging, baru Allah membentuk tulang dan juga daging sampai memberikan pendengaran, memberikan mata dan sebagainya. Nah, itu diawali dari dari air yang hina. Paham ya? Summa sahalal khuruja lil janin. Sampai Allah pula lah yang melahirkan janin dalam keadaan mudah. Mimbat di ummihi, dari perut ibunya.
Nah, di dalam perut ibu itu selama 9 bulan. 9 bulan dibawa-bawa dari pagi sampai malam selama 24 jam terus tidak pernah lepas dari perut seorang ibu. Coba kita pikirkan. Seorang ibu itu sangat luar biasa. Membawa anaknya di dalam perut itu tanpa mengenal lelah. Sudah capek, berat, ditambah lagi pekerjaan yang lain. Nyuci piring, nyuci baju, terkadang bekerja. Itu seorang ibu. Tetapi Allah berikan kekuatan terhadap seorang ibu. Terkadang melihat perutnya yang semakin hari semakin besar, itu bukannya merasa susah, tapi merasakan tenang. Setelah 9 bulan, udah mendekati lahir, kalau toh anaknya di dalam perut itu ada pergerakan, tenangnya minta ampun. Itu seorang ibu. Sampai pas 9 bulan lahir. Nah, yang melahirkan itu tetap hakikatnya bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Uhiya ila ba'dil anbiya ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Ada sebagian anbiya yang telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam keterangannya, ati'ni fima amartuk wala ta'sini fima nasahtuk. Taatlah kamu kepadaku terhadap semua apa yang telah aku perintahkan, dan jangan engkau bermaksiat kepadaku terhadap apa yang telah aku nasihatkan. Itu adalah suatu perintah kita agar taat kepada Allah atas semua perintah-perintah yang Allah perintahkan, dan kita harus jangan melakukan maksiat terhadap apa yang telah Allah nasihatkan. Ada di dalam Al-Quran itu suatu penjelasan bahwa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu urutannya. Ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Wa ati Rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri dari kalian. Di dalam urutan ayat tersebut, coba perhatikan, ada lafaz ati Allah wa ati Rasul. Ketika menemukan lafaz Allah dan menemukan lafaz Rasul, di situ posisinya disamakan. Ada kata ati Allah wa ati Rasul. Artinya, kita itu harus benar-benar taat terhadap Allah dan juga benar-benar taat terhadap Rasul. Tetapi kepada ulil amri itu tidak ada kata-kata ati Allah. Coba perhatikan. Ati Allah wa ati Rasul. Setelahnya ulil amri minkum. Artinya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu wajib. Tapi ulil amri itu tidak wajib. Lalu taatnya kepada ulil amri itu sebatas apa? Taatnya kepada ulil amri itu sebatas syariat. Kalau toh sesuatu atau peraturan-peraturan yang emang bertentangan dengan syariat, maka tidak taat pun tidak apa-apa. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau toh ada pertentangan, farudduhu ila Allah.
maka harus dikembalikan terhadap Allah war Rasul, dan juga kepada Rasul. Itu sudah jelas. Jadi pengertian dari lafaz ati Allah wa ati Rasul itu, jadi bukan ketika ada suatu pemerintahan. Nah, pemerintahan itu memberikan atau membuat suatu peraturan. Nah, terus peraturannya bertentangan, kita taatin aja, bukan. Oleh sebab itu ada keterangan fa'in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallah. Kalau toh ada perbedaan, persulayaan, ketidakcocokan, farudduhu ilallah, maka dikembalikan terhadap hukum Allah. Lalu yang wajib ati Allah wa ati Rasul. Ingat kata-kata ati Allah. Ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Sama, Rasul pun sama, ati Rasul. Kata-kata taatnya itu adanya posisinya pada lafaz ati Allah dan juga wa ati Rasul, apa Rasul. Tetapi wa ulil amri minkum, dalam lafaz ulil amri minkum itu tidak ada lafaz ati. Bisa dipaham kan nih? Bisa dipaham ya? Intinya kita itu ada suatu anjuran untuk terus melakukan menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga terus berusaha untuk belajar mengetahui terhadap aturan-aturan Allah. Tujuannya mengetahui aturan-aturan Allah supaya kita ngerti dosa. Kalau toh kita tidak mengetahui aturan-aturannya Allah buat, maka kita tidak akan mengetahui yang dilakukan kita salah atau tidak. Sababiah kita tahu bahwa apa yang dilakukan kita salah, itu dikarenakan kita mengetahui tentang aturannya. Orang yang tidak mengikuti aturannya berarti salah. Itu adalah suatu kesalahan. Orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya berarti benar. Dalam hukum dunia pun sama seperti itu. Orang yang mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintah, menurut mata pemerintah, kalau toh kita mengikuti aturan-aturan pemerintah, ya benar. Kalau toh kita tidak mengikuti aturan-aturan pemerintah, menurut mata pemerintah, ya kita salah. Saya paham nggak? Seperti itu. Jadi tidak jauh dari apa yang emang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah suatu anjuran di dalam Al-Quran, itu jelas. Tafakkur fi khalqillah wala tafakkur fi dzatillah. Tafakurilah makhluk-makhluk Allah, dan jangan mentafakuri terhadap zat-zat Allah. Tidak usah kita mentafakuri terhadap apa yang Allah lakukan, itu tidak usah. Tapi cukup bagi kita untuk mentafakuri terhadap makhluk-makhluk Allah. Itu sudah cukup. Maka aturan yang dibuat oleh manusia itu kalau toh dipikir secara akliyah akan berdampak positif terhadap diri kita. Tapi dengan catatan pikiran yang baik, akal yang baik. Yang kemarin sudah disebutkan bagaimana yang dimaksud akal yang baik itu akal yang bagaimana? Akal yang sempurna itu akal yang bagaimana? Akal yang sempurna adalah akal yang disempurnakan dengan ilmu. Jadi bukan akal-akalan. Kalau kok akal-akalnya salah. Akal itu butuh suatu pendukung agar adanya akal itu sempurna. Kalau kok akal tidak didukung dengan adanya ilmu, maka sulit bagi akal untuk membedakan mana peraturan dan mana yang bukan peraturan. Nah, ada sebagian keterangan yang mengatakan bahwa tundukkanlah nafsumu kepada akalmu. Tundukkanlah ilmumu tundukkanlah akalmu kepada ilmumu. Dan tundukkanlah ilmumu
dengan hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Maka ilmu pun tidak ada dampak sama sekali. Kalau toh kita sendiri masih di dalam diri kita ini mempunyai rasa sombong. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan dan juga daya itu hanya milik Allah semata. Lah kita manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Sangat lemah. Tidak mempunyai daya dan juga tidak mempunyai kekuatan. Apalagi kayak Daus. Dayanya udah nggak tahu tinggal berapa daya. Wis 5 watt. 5 watt kayak beli ya Daus. Bismillahirrahmanirrahim. Indallahi qariban kana bainan nasi qariban. Seseorang yang menjalankan taat di sisi Allah ia dekat. Kana bainan nasi qariban, tapi di sisi manusia ia itu gharib, aneh. Gharib itu aneh. Itu sudah jelas. Orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah yaitu dekat. Tetapi dalam pandangan manusia itu aneh. Terkadang orang sholat aja, yang lain pada kerja itu masih tetap sholat, ngaji terus. Jadi nggak umum. Tapi kok duitnya banyak. Banyak yang seperti itu. Terkadang tidak memikirkan tentang masalah dunia. Diperhatikan, makanya nggak tahu apa. Tetapi kok hidup. Lah itu dikarenakan orang tersebut ati Allah, taat kepada Allah. Maka seluruh jiwa raganya itu dipasrahkan hanya untuk Allah SWT. Al-Fatihah.